Loki, dewa kenakalan dan transformasi. Ketika memikirkan mitologi Nordik, tidak mungkin untuk mengabaikan Loki, dewa tipu daya. Karakter kompleks yang dicintai dan ditakuti, Loki mewujudkan kekacauan, kecerdikan, dan kemampuan untuk mengubah situasi apapun menjadi sesuatu yang tidak terduga. Tapi siapa sebenarnya Loki? Apa dampaknya terhadap kisah-kisah epik dewa-dewa Norse dan, yang lebih penting, pada nasib kerajaan? Bersiaplah untuk membenamkan diri dalam perjalanan yang menarik melalui dunia Loki, di mana tipu daya dan tragedi berjalan beriringan, dan di mana kekacauan berubah menjadi kekuatan yang tak terhindarkan untuk membentuk takdir. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi kehidupan, eksploitasi, dan warisan abadi dari ahli tipu daya ini. Loki adalah salah satu tokoh paling menarik dalam mitologi Nordik, karakter yang mewujudkan kekacauan, kecerdikan, dan transformasi. Putra raksasa Farbauti dan Laufey, Loki memiliki asal-usul yang sudah menempatkannya di pinggiran Aesir, dewa utama Norse. Meskipun demikian, dia tinggal di antara mereka di Asgard, sering membantu mereka, tetapi juga mengkhianati mereka dengan frekuensi yang sama. Dualitas ini adalah esensi dari Loki, dewa yang merupakan sekutu sekaligus ancaman. Sejak usia dini, Loki menunjukkan keterampilan transformasi dan kelicikan yang luar biasa. Dia adalah ahli dalam mengubah bentuk, mengambil penampilan yang bervariasi, mulai dari hewan hingga sosok manusia, tergantung pada apa yang direncanakan oleh pikirannya yang cerdik. Dalam salah satu cerita yang paling aneh, Loki berubah menjadi kuda betina untuk mengalihkan perhatian seekor kuda dan akhirnya melahirkan Sleipnir, kuda berkaki 8 yang menjadi tunggangan Odin. Kemampuan untuk beradaptasi ini melambangkan esensinya yang kacau dan kesediaannya untuk melanggar norma, termasuk yang mengatur gender dan perilaku. Cerita Loki sering dimulai dengan kejahatan yang tampaknya tidak bersalah, tetapi dengan cepat lepas kendali. Contoh klasiknya adalah ketika dia memotong rambut emas Sif, istri Thor. Pada awalnya itu adalah tindakan provokasi murni, tetapi ketika Thor mengetahuinya, dia menuntut agar Loki memperbaiki kerusakannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Loki beralih ke para kurcaci, pengrajin ahli yang tidak hanya menciptakan rambut baru untuk Sif, tetapi juga artefak legendaris lainnya seperti palu Mjolnir. Dalam episode ini, Loki mengubah masalah menjadi peluang, sesuatu yang menjadi ciri banyak tindakannya. Namun, kecurangannya tidak selalu memberikan hasil yang positif. Loki juga bertanggung jawab atas beberapa peristiwa paling tragis dalam mitologi Nordik. Pengkhianatan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah partisipasinya dalam kematian Baldur, dewa cahaya dan kebaikan. Baldur dicintai oleh semua makhluk dan kematiannya membawa bayangan kesedihan di atas para dewa. Loki mengetahui bahwa Baldur kebal terhadap segala hal kecuali Mistleto, memanipulasi Hoder, saudara laki-laki buta Baldur, untuk menembakkan panah yang terbuat dari bahan ini. Tindakan itu tidak hanya mengakibatkan kematian Baldur, tetapi juga menempatkan Loki dalam posisi musuh yang diakui dari Aesir. Hubungan Loki dengan keluarganya juga penuh dengan nuansa dan kompleksitas. Dia adalah ayah dari makhluk yang kuat dan menakutkan yang memainkan peran penting dalam nasib para dewa. Fenrir, serigala yang mengerikan, ditakdirkan untuk membunuh Odin selama Ragnarok. Jormungandr, ular dunia, bertarung dalam pertempuran mematikan melawan Thor. Hel, penguasa alam orang mati, adalah orang yang peduli terhadap jiwa mereka yang tidak mati dalam pertempuran. Anak-anak ini semuanya lahir dari hubungan Loki dengan Angerboda raksasa, mencerminkan sisi destruktif dan tak terhindarkan dari karakternya. Mereka mewujudkan kekuatan yang coba dikendalikan oleh para dewa, tetapi yang
pada akhirnya membantu memenuhi peristiwa Ragnarok. Salah satu aspek menarik dari Loki adalah ambiguitas moralnya. Dia tidak sepenuhnya jahat, tetapi dia juga tidak baik. Loki adalah seorang penipu, pola dasar yang hadir dalam berbagai mitologi di seluruh dunia. Dia adalah penanya norma, orang yang menantang tatanan yang mapan dan memaksa perubahan, bahkan jika dengan cara yang merusak. Tindakan mereka sering mengarah pada hasil yang tidak terduga, tetapi entah bagaimana menguntungkan para dewa atau manusia. Dualitas ini membuatnya menjadi karakter yang menarik dan sangat manusiawi, terlepas dari keilahiannya. Loki juga memainkan peran sentral dalam Ragnarok, kiamat Norse. Setelah menyebabkan kematian Baldur, dia dihukum oleh para dewa, yang mengikatnya di sebuah gua dengan isi perut salah satu putra mereka sendiri. Di sana, dia tersiksa oleh racun ular yang terus-menerus menetes di wajahnya. Istrinya, Sigyn, tetap berada di sisinya, memegang mangkuk untuk memangkas racun, tetapi tidak dapat menghindari penderitaannya sepenuhnya. Adegan ini adalah salah satu momen paling simbolis dalam mitologi Nordik, mewakili harga, kekacauan, dan tipu daya Loki. Selama Ragnarok, Loki membebaskan diri dari penjaranya dan memimpin pasukan kekacauan melawan para dewa. Dia menghadapi Heimdall, penjaga Bifrost, jembatan pelangi, dalam duel mematikan yang mengakibatkan kematian keduanya. Konfrontasi terakhir ini adalah cerminan dari peran Loki sebagai agen penghancuran dan pembaruan. Kematiannya melambangkan akhir dari sebuah era dan awal dari siklus baru, menekankan hubungannya dengan perubahan dan transformasi. Dalam budaya modern, Loki telah melampaui asal mitologisnya untuk menjadi ikon global. Dalam komik dan film Marvel, ia digambarkan sebagai penjahat yang karismatik dan ambigu, yang motivasinya terombang-ambing antara haus akan kekuasaan dan keinginan untuk diterima. Diperankan oleh Tom Hiddleston, Loki memenangkan hati penonton dengan pesona dan kompleksitasnya, membawa dimensi baru pada karakternya. Interpretasi modern ini mencerminkan nuansa mitologis Loki, menyoroti kemanusiaan dan konflik batinnya. Lebih dari sekadar penipu sederhana, Loki adalah sosok transformasi. Ini mewakili kekacauan yang diperlukan untuk perubahan dan kemajuan. Kisah-kisah mereka, meskipun sering tragis, mengajarkan pelajaran tentang pentingnya mempertanyakan, menantang, dan berinovasi. Loki mengingatkan kita bahwa bahkan dalam situasi yang paling kacau, ada potensi untuk pertumbuhan dan evolusi. Loki, dewa tipu daya, bukan hanya sosok kekacauan, tetapi juga pembaruan dan transformasi. Kisah-kisah mereka terus menginspirasi dan menantang kita, menunjukkan bahwa bahkan kekuatan yang paling tidak terduga pun memainkan peran penting dalam keseimbangan alam semesta. Jika Anda menyukai ini, terjun ke dunia Loki. Jangan lupa untuk menyukai videonya, berlangganan saluran, dan aktifkan bel agar Anda tidak melewatkan lebih banyak konten seperti ini. Bagikan pendapat Anda di komentar. Apa pendapat Anda tentang Loki? Penjahat, pahlawan, atau sesuatu di antaranya? Sampai jumpa di video berikutnya.